Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi dan realitas sosial. Tahukah kalian apa hubungan antara sosiologi dan gejala sosial? Sebelum kita membahas mengenai gejala sosial, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa yang dipelajari oleh ilmu sosiologi. Apa yang dipelajari sosiologi terhadap sifat-sifat manusia adalah pola-pola hubungan dalam masyarakat dan mencari pengertian-pengertian umum secara rasional dan empiris. Oleh karena itu, sosiologi umumnya mempelajari gejala-gejala ataupun fenomena-fenomena masyarakat dan kebudayaan yang normal dan teratur. Dengan kata lain, gejala sosial merupakan gejala sesuatu yang dibuat maupun dilakukan oleh manusia dalam lingkungan kehidupannya. Sebagai kumpulan makhluk yang dinamis, masyarakat cenderung untuk melakukan perubahan sehingga tidak selamanya gejala-gejala itu tetap dalam keadaan yang normal. Gejala-gejala tersebut dikenal sebagai realitas sosial budaya di masyarakat. Realitas sosial budaya adalah isi dasar sosiologi, yaitu kenyataan kehidupan sosial. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai apa sajakah bentuk-bentuk realitas sosial dalam sosiologi. Yang pertama, masyarakat. Manusia di dunia ini merupakan bagian dari masyarakat tertentu. Apakah bisa kalian menjelaskan pengertian masyarakat? Jika belum, maka akan dijelaskan mengenai pengertian masyarakat sebagai berikut. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi secara tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Literatur lain memberikan pengertian tentang masyarakat sebagai sistem sosial, yaitu sebagai organisme yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung karena memiliki fungsinya masing-masing dan keseluruhan. Bagian-bagian yang dimaksud menurut Emil Durkheim merupakan suatu kenyataan objek individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Menurut Paul B. Horton, masyarakat adalah kumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah satu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikut ini dijelaskan ciri-ciri dari konsep tentang masyarakat. Pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. Yang kedua, bercampur ataupun bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia. Yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya. Yang kelima, melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Yang kedua, organisasi sosial. Kelompok sosial ataupun organisasi sosial merupakan pokok perhatian utama sosiologi dewasa ini. Setiap individu adalah anggota masyarakat dalam suatu organisasi sosial. Organisasi sosial adalah cara-cara perilaku anggota masyarakat yang terorganisasi secara sosial. Dalam organisasi sosial, terdapat tindakan yang saling berkaitan dan tertata melalui aktivitas sosial. Susunan kerja suatu masyarakat dan aspek kerja yang sama menggerakkan tingkah laku para individu pada tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Dengan demikian, dalam organisasi sosial terdapat unsur-unsur seperti kelompok dan perkumpulan, lembaga-lembaga sosial, peranan-peranan, dan kelas-kelas sosial. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kelompok merupakan himpunan dari beberapa orang individu yang satu sama lain saling berhubungan secara tertentu, saling memperhatikan, dan secara sadar adanya manfaat bersama. Sebagai ciri yang mendasar dari kelompok yaitu dengan adanya suatu hal yang dianggap milik bersama. Kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat kita dapat menemukan bermacam-macam jenis kelompok sosial, mulai dari keluarga, masyarakat desa, masyarakat kota, sampai bangsa dan lainnya. Dalam organisasi sosial atau kelompok sosial juga dikenal adanya lembaga sosial. Di dalam sosiologi, yang dimaksud dengan lembaga sosial atau institut sosial adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkaitan
yang telah disusun guna mencapai suatu tujuan atau kegiatan dan oleh masyarakat dianggap penting. Jadi, lembaga adalah proses-proses yang tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu, misal lembaga agama. Lembaga agama tersebut bukan sekelompok orang melainkan suatu sistem gagasan, kepercayaan, praktik, dan hubungan. Lembaga sekolah bukan sekelompok siswa, melainkan mendidik para anggota suatu kelompok dan melestarikan warisan budaya dalam kehidupan suatu masyarakat. Dan lembaga perkawinan berfungsi kontrol terhadap pola relasi seks dan melahirkan generasi baru. Interaksi sosial. Apakah interaksi sosial itu? Pernahkah kamu berbincang dengan temanmu atau mengikuti suatu pertandingan atau kompetisi? Ketika kamu melakukan semua itu, berarti kamu telah melakukan interaksi sosial. Lantas, apa itu interaksi sosial? Pada dasarnya, interaksi sosial dalam hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dan kelompok individu, dan hubungan timbal balik antara kelompok individu dengan kelompok individu yang lainnya. Di sisi lain, interaksi sosial dapat diartikan suatu bentuk aktivitas individu dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam interaksi sosial senantiasa berpedoman pada sistem tata nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bisa disebut norma dan nilai-nilai sosial. Yang keempat, dinamika sosial. Secara umum, tidak ada masyarakat yang bersifat statis ataupun tetap. Dihadapan pada salah satu kebutuhan primer saja, misalnya kebutuhan hak untuk makan, maka manusia harus bekerja. Dinamika sosial merupakan telaah terhadap adanya perubahan-perubahan dalam realitas sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Beberapa konsep yang berhubungan dengan dinamika sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobilitas sosial, di mana gerak sosial didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial ke strata yang lain dan dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Dengan kata lain, seseorang mengalami perubahan kedudukan ataupun status sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Demikian, perpindahan ini memiliki dua arah, yaitu ke arah atas mobilitas vertikal naik dan ke arah bawah mobilitas vertikal turun. Penyimpangan sosial. Baik dalam proses maupun hasil dari perubahan, tidak selamanya sesuai dengan hal yang diinginkan masyarakat ataupun terjadi penyimpangan. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang yang perilaku tersebut dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Yang ketiga, pengendalian sosial. Pengendalian sosial atau disebut pula pengawasan sosial yaitu segenap cara dan proses yang ditempuh oleh masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Sikap dan perilaku tiap individu bisa diselaraskan dengan sikap sosial ataupun kesepakatan yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, adanya sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses pergaulan seseorang terhadap banyak orang di dalam masyarakat. Proses ini berlangsung pada setiap orang seumur hidup, mulai dari lahir hingga meninggal. Mulai dari proses ini, seseorang akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma yang akan membekali individu tersebut dalam pergaulannya. Bermain, belajar di sekolah, bergaul dengan teman-temannya, membaca koran, menonton TV, merupakan contoh-contoh dari aktivitas kita dalam sosialisasi. Ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan budaya dalam masyarakat, berarti kita telah berhasil melakukan proses sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Yang keenam, nilai dan norma. Dalam interaksi sosial senantiasa berpedoman pada nilai dan norma. Apa itu nilai dan norma? Apakah sebagian dari kalian mengetahuinya?
Pada hakikatnya, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar atau sesuatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, nilai digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Sedangkan norma merupakan perwujudan konkret dari nilai sosial. Norma dibuat agar warga-warga masyarakat melaksanakan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, dalam norma terdapat sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Pada hakikatnya, sanksi merupakan alat untuk menekan atau memaksa warga masyarakat mematuhi nilai-nilai yang telah disepakati. Secara garis besar, terdapat 4 macam norma sosial yaitu berlaku dalam masyarakat. Pertama, adanya norma agama, adat atau kebiasaan, kesusilaan atau kesopanan, dan hukum. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.